علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menggerakkan hati kita untuk berkumpul bersama-sama memuji Nabi Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang dimana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ringan hatinya untuk menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengetahui ini yang baik, yang mana yang buruk. Alhamdulillah, kita sekarang berada di waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di tempat yang dimuliakan, mudah-mudahan dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat satu majlis atau tempat apapun itu apabila disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, maka di situ akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita hadir pada sore hari ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat dunia, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah, derajat-derajat kita diangkat oleh Allah dan dikumpulkan bersama daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kesempatan yang mulia yang ulun muliakan nenek kami bersama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sidin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin paninian ulun juga, jadi boleh coba parak kada orang. Hadratul muhtaram rahimakumullah, pada sore hari ini izinkan ulun sedikit tentang apa itu makna Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kata-kata ulun sedikit berarti satu mat. Kada lawas-lawas. Ya. Maghrib kena kelawasan. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat daripada meninggalnya Siti Khadijah dan paman engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hari yang paling berat yaitu ketika dakwahku ke negeri Taif. Mungkin kita sebagian sudah tahu apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad ketika di negeri Taif. Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah, sampai menetes darahnya ke mata kaki beliau. Sudah lumrah itu ceritanya. Cuman yang dapat kita ambil pelajaran, ada satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umpat dengan dakwahnya Nabi ketika ke negeri Taif. Siapa beliau? Yaitu bernama Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah ini? Zaid bin Harisah ini adalah seseorang yang dirindukan oleh bidadari-bidadari di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, panang digawi sidin nih. Ternyata nang digawi sidin ini adalah salah satu orang yang membuat dakwahnya Nabi Muhammad sukses pada sampai sekarang. Itu Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad dilempari dengan batu, Zaid bin Harisah ini menukupi. Kalau bahasa kitanya menutupi, kalau bahasa Inggrisnya menukupi, melindungi. Kada tahu juga, kada tahu lagi bahasa apa. Menutupi badannya baginda Nabi Muhammad sampai mukanya ini bengkak, sampai beliau datang ke rumah istri beliau nggak kenal siapa pian, sampai bengkaknya muka beliau ini. Itu Zaid bin Harisah.
Sampai tidak mengenali istri beliau, anak beliau kada mengenali siapa di luar. Ternyata laki Sidin, muhanya bengkak-bengkak. Sidin ini adalah orang yang dirindukan oleh bidadari-bidadari di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, Nabi pernah singgah ke dalam surganya Allah. Kemudian ketika itu para bidadari-bidadari surga ini menanti kedatangan Nabi Muhammad. Beleret sudah, cuman ada si ikung yang sibuk dengan berhiasnya, berpupur, bergincu. Ujar Nabi Muhammad, ini aneh ini. Seluruh bidadari menantiku datang di dalam surganya Allah, tapi ada satu bidadari nyengit di pinggiran sedang berhias-hias. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai bidadarinya Allah, kenapa ikam ini melelayan pada orang? Paham je lah pian ulun bahasa Indonesia nih. Kalau ya kenapa? Kenapa pian ini melelayan pada orang? Orang semuanya berdiri menunggu kehadiran Nabi Muhammad, sedangkan dia seseorangan di pinggiran. Ujar Sidin, ujar si bidadari tersebut, ulun menunggu sahabat pian yang bernama Zaid bin Harisah. Apa pelajaran yang didapat? Yaitu Zaid bin Harisah ini adalah orang yang menolong dakwahnya Nabi Muhammad. Artinya orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad, orang yang membawa dakwahnya Nabi Muhammad sekecil apapun dapat ganjaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira pian orang nang memasak nasi gasan acara Isra wal Mi'raj itu kada dapat pahala. Apalagi acil nang mencatuk gendang sampai tepaluh-paluh tuh. Bangetnya lagi pahala bercucuran. Nang orang masak nasi itu aja pahalanya liwar ganalnya. Apalagi nang tukang gedang baca syairnya, mendengarkan khusyuk sampai terguring-guring misalnya. Banget lagi. Nah, artinya apapun jalannya selama itu membantu dengan dakwahnya Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad bakal ridho dengannya. Apapun jalannya, sekecil apapun. Wala tahkiranna bihi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Nabi Muhammad. Kita melihat batang kayu di tengah jalan, kita pinggirkan, iyalah supaya orang pada tergugur bersepeda motor. Oh, ini mungkin saja di dalam situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali bagaimana alimnya luar biasa, sampai beliau itu kalau sudah menulis kitab sampai tidur pun tangannya bergerak menulis kitab. Karomahnya beliau, guring aja tangan bergerak daripada menulis kitab. Kemudian beliau ini masuk surga, ditanya oleh Allah, ikam tahu kada apa penyebab engkau masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebanyakan menulis kitab? Tidak. Karena ketika beliau menulis kitab, ada lalat yang menghinggap di tintah beliau, meminum tintah beliau, beliau biarkan, kada diburu. Sedikit aja gawiannya masuk dalam surganya Allah. Ternyata apa? Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini berbuat baik jangan karena manusia. Berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun insya Allah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Isra Mi'raj ini ya. Jadi hikmah yang terjadi dalam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang dapat kita ambil adalah perjalanannya orang yang mulia menuju Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani ini. Wajib kita beriman. Namun kita kadang mempercayai Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad, iman kita dipertanyakan. Enggak sempurna masih. Karena iman ini enggak bisa dibawa di pikiran saja. Iman ini semuanya main logika nggak bisa. Mana mungkin seseorang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak nyampe semalaman, nggak mungkin. Wajib kita imani. Intinya dari Isra Mi'raj adalah ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Ada 3 macam. Nah ini nang kawagasan orang pian bawa bulik, bawa bulik 3 buting ini insya Allah cukup gasan di rumah. Bawa aja bulik, hendak di tas, keluarkan begitu, amalkan di dalam rumah. Yang pertama, makna daripada Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad mendapatkan waktu yang berkah, waktu yang berberkah. Yang kedua, tempat yang berberkah. Yang ketiga adalah bertemu dengan orang-orang yang berkah. Jadi 3 macam. Pelajaran dari Isra Mi'raj adalah waktu yang
waktu yang berkah. Nabi Muhammad diperjalankan di waktu yang berkah, malam. Makanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam itu adalah malam yang waktu yang berkah. Makanya dalam hadis Nabi yang lain dikatakan setelah ibadah yang paling afdol setelah sholat yang wajib, yaitu sholat ketika malam hari. Kita ambil logika saja. Orang yang perjalanan pernah nggak malam hari? Laju mana sampainya malam lawan siang? Laju malam, berkah itu. Jadi malam tuh waktu berkah. Bahkan dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, kata beliau, kalau ada seseorang kemudian di waktu hidupnya sampai ke tuha, ternyata di waktu anumnya ini dia mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia, bagi akhirat, bagi syariat, artinya lalai. Maka kata Imam Ibn Athaillah mengatakan, kejarlah yang kelalaian ikam di waktu malam hari. Jadi waktu malam tuh kawa mahapusi gawian-gawian kita nang tadahulu nang kada berarti. Jadi nang kada berarti kita waktu anum kita ganti dengan waktu malam. Kawa deh. Sampai derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 4 waktu. Dan kita sekarang di waktu yang 4 tadi. Apa? Qoblal maghrib, ba'dal maghrib, qoblas subuh, ba'das subuh. Sebelum maghrib, ini sebelum maghrib lah. Sesudah maghrib, sebelum subuh, dan sesudah subuh. Pian kenal lah lawan malaikat rakib atid. Kenal lah. Bila bertamuan Badah kena tahu lah dulu. Tahu. Yang kita tahu, kita belajar mulai SD sampai wah ini pelajarnya kada berubah. Rakib atid itu mencatat amal baik, amal buruk. Ya Allah, takutnya jalan anak pian nang lawas kada sekolah. Gara-gara PSBB. Rakib atid ini menurut pendapat para ulama, beliau berdua ini mencatat amal baik, amal buruk pakai shift. Waktu. Jadi mulai maghrib ada yang sampai subuh, ada yang mulai subuh, ada yang sampai maghrib. Pendapat ulama ada yang lain, macam-macam pendapat ulama ini. Jadi dikatakan ada yang mulai maghrib sampai isya, ba'dal maghrib itu sampai sebelum subuh, ada yang ba'da subuh sampai salat maghrib, sampai sebelum maghrib. Artinya apa? Rakib atid ini ketika mulai waktu shift mereka, selesai kerjaan mereka bakal menampaikan amal ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya rakib mulai maghrib sampai subuh, apa aja yang kita gawi selama semalaman tuh dicatat oleh beliau. Guring semalaman dicatat sidin tetap. Ya. Dicatat dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya pulang mulai ba'da salat subuh sampai maghrib dicatat terus oleh Allah, oleh rakib dan atid. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang 4 tadi, apabila kalian gawi, kalian kerjakan dengan sesuatu yang baik-baik, di antara daripada waktu itu aku ampuni dosa-dosanya. Pagi mbah salat subuh pian bacaan ratibul haddad, warudul latif, kemudian zikir dan segala macamnya sampai waktu isyraq misalnya. Nah, sampai jam 6 selesai pian bacaan. Iyalah. Nah, mulai jam 6 tadi marotet pian sampai maghrib. Bahasa Inggris marotet mengerti lah pian. Bepanderan aja kawian. Bikin dosa bahasanya lah. Mulai pagi sampai maghrib bikin dosa sebelum maghrib pian bacaan lagi, baca yasin, baca ini. Nah, selama pagi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Pian memuliakan waktu yang berkah tadi. Sebelah subuh, sebelum maghrib. Amalkan itu tiap hari. Jangan tiap hari Rabu, hari Selasa aja. Amalkan. Apakah gawi nang baik-baik? Zikir itu enggak mesti pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, enggak. La ilaha illallah, enggak. Allahumma shalli Muhammad, enggak.
Zikir itu paling rendah zikir adalah ketika pian mengelamun, tapi mengelamunnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pian melihat samut lewat, ya Allah, sekecil ini samut diberi makan oleh Allah. Bagaimana kita yang ganal ini? Nah, itu berpikir, melamun pian melamun, ya Allah, langit ini kadedep tihangnya kada gugur-gugur jo mulai semalam. Misalnya, ya, itu sesuatu yang itu zikir kepada Allah. Artinya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham janganlah waktu yang begah. Artinya sebelum maghrib, sudah maghrib, lepas HP kita sudah. Jangan lagi megang HP. Pikirkan zikir kepada Allah, baca wiridan kalau punya wirid. Sebelum subuh dan setelah salat subuh, nanti dahulu paling berapa menit aja, 30 menit kada sampai bagi 2, 15 menit. Ya. Mungkin ada bacaan Ratibul Haddad ba'dal maghrib, Ratibul Atas. Fadhal bacaan, enggak apa-apa. Itu yang pertama, yaitu waktu yang berkah. Yang kedua adalah tempat yang berkah. Di mana tempat yang berkah? Masjid, musalla, pondok pesantren, tempat menuntut ilmunya Allah, tempat maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tempatnya yang berkah. Tatanazzalur rahmat di situ. Turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Al Habib Muhammad Al Habsyi, cucunya daripada Al Habib Ali Al Habsyi yang baru kita baca itu, cucu daripada Habib Anis Al Habsyi Solo. Nah, beliau ini pernah ditanya seseorang, "Ya Habib, ulun ini hendak ke bioskop. Boleh kada ulun ke bioskop? Haram kada?" Ujar Sidin, tergantung apa yang dilihat. Apa yang pian lihat? Nah, cuman ditanya lagi oleh Habib, "Ya Habib, wahai anakku, Sidin, kira-kira amun ikam mati di bioskop, ikam ketujuh ada sih?" Kira-kira aja. Ulun takon lawan pian ketujuh ke mana rajin? Ketujuh ke majelis. Kira-kira kalau pian mati dalam keadaan majelis ilmu, senang nggak? Mau mati di majelis ilmu? Tak doakan sekarang nih. Anda ya. Mudahan panjang umur berata, barokah ilmunya ya, barokah umurnya. Jar Habib tadi, kalau seandainya engkau mati dalam keadaan di tempat yang tidak engkau sukai pada saat meninggal, jangan dikerjakan. Artinya kalau engkau ingin mati dalam keadaan tempat yang engkau suka, sering-sering datang ke tempat tersebut. Makanya manusia ini bila hendak mati dalam keadaan nang baik, rancaki gawi nang baik. Makanya manusia ini bila hendak mati di tempat yang baik, rancaki datangi tempat yang baik. Di dalam satu kitab dikatakan, kita ini berdoa mati haram hukumnya. Kada boleh. Ya Allah, ulun hendak mati, enggak boleh hukumnya. Haram, enggak boleh. Tetapi ada dua tempat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa mati. Yang pertama, ketika kita dalam keadaan mudarat. Mohon contoh lah, mohon maaf, ulun contohkan, ada seseorang pemuda yang inya ini hendak digawi oleh seorang perempuan. Mohon maaf kalau bahasa kasarnya hendak di paham jawab ya? Ulun garisi supaya kada bunyi. Paham jawab lah. Hendak dianu, kemudian pemuda tadi berdoa, "Ya Rob, matikan aja ulun nih." Boleh lah gitu? Boleh. Kenapa? Di saat mudarat boleh. Yang kedua, kita berdoa mati itu boleh di saat kita hendak mati di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahan aku mati di masjid. Ya Allah, mudahan aku mati di Masjidil Haram. Ya Allah, mudahan aku mati di Madinah. Boleh kita berdoa seperti itu. Kenapa? Kita kumpul nanti bersama orang-orang yang soleh di sana dikuburkan. Nah, mudah-mudahan julak dikuburkan, luaskan daripada kubur beliau. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah kami meninggal di sana. Laki Sidin meninggal di Madinah, dikuburkan di sana. Mudah-mudahan menjadi orang yang baik, dikumpulkan bersama orang yang baik. Nyata sudah di sana tuh baik, mulai ujung rambut sampai ke batis. Apa dikubur bersama orang-orang yang baik. Di situ ada di makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua sudahlah, waktu yang berkah, dua tempat yang berkah. Yang ketiga adalah manusia nang babarakah. Artinya
kita nih Nabi Muhammad SAW ketika hendak Isra Mi'raj bertemu dengan orang-orang yang berkah, lawan nabi-nabi. Di langit yang pertama, langit yang kedua sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi yang lain. Ketika di surga bertemu, kemudian ketika di perjalanan ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat yang sempurna, malaikat yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang saleh. Artinya amun kita nih hendak hidup berbarakat, rancaki kumpul lawan orang-orang nang saleh. Siapa orang-orang nang saleh? Orang yang berbarakat, ulama, orang-orang saleh, orang tuha. Kadang kita yang terbalik, lawan guru-guru luar biasa kita ta'zimnya, lawan kuitan bersalaman koler. Lawan guru luar biasa buka-buka hendak bersalaman, lawan kuitan tersleding sini gugur. Contoh aja Pangkar juga sampai kayak itu. Dan yang keempat adalah orang nang tatuha pada kita. Nah itu adalah berkah itu. Apalagi orang nang tatuha ini sering ke masjid, sering ke majelis ilmu, ini tempatnya barokah ini. Ya, ambil barokah kepada mereka. Jadi ada 3 macam yang dapat kita ambil daripada perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, yaitu gunakan waktu yang berkah, sering-sering datangi ke tempat yang berkah, dan yang ketiga sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang ada berkah. Kenapa? Karena keberkahan ini adalah inti daripada kehidupan. Kalau seandainya orang hidup tanpa ada keberkahan, maka kehidupannya itu sia-sia. Keberkahannya luar biasa. Keberkahannya apa geram? Keberkahannya di saat ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amun berkah ini terletak daripada harta kita, maka kita ini ringan untuk mengerjakan harta ini ke jalan yang baik. Diringankan oleh Allah. Bahkan diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini ringan untuk mengeluarkan harta tersebut. Amun kita nih berkah ditaruh dengan anak kita, gampang, jadi bakal menjadi anak-anak yang saleh. Jangan sampai nanti kita di hari kiamat menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh anak-anak kita, dimusuhi oleh keluarga kita. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yata'allaku yaumal qiyamah fir rajul, yang pertama kali nanti menjadi musuhnya di akhirat di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan musuh-musuh mereka, tetapi yang menjadi musuh mereka adalah anak-anak dan keluarga-keluarga mereka. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia bakal bepadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mama abah ulun kada pernah mengajarkan ulun mengaji. Mama abah ulun kada pernah mengajarkan ulun salat. Mama abah ulun kada pernah menyekolahkan ulun di tempat yang bisa ulun mengaji. Mama abah ulun kada pernah menyekolahkan ulun di tempat yang bisa ulun sembahyang. Artinya amun kita nih kada mampu mengajari anak, kita sekolahkan. Kita sekolahkan di sana anak kita. Jangan sampai banyak orang tua itu dia ahli ibadah ketika di dunia, tapi ketika di akhirat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Kelalaian kita mendidik anak. Kalian kita mendidik anak. Kita ini sebagai orang tua terkadang terlalu mendoktrin anak kita supaya mereka berul walidain lawan kita. Yalah, ikam harus berbakti lawan aku. Ikam harus berbakti lawan aku. Terkadang kita ini nang kada berbakti lawan anak. Loh, ya apa kisahnya saat ini? Kok orang tua berbakti lawan anak? Ada 3, Pak. Ada 3, Bu. Yang pertama, ayusmiya ismahu bihusni. Pian harus menamai anak tuh lawan yang bagus-bagus. Ini kewajiban orang tua. Menamai anak harus bagus. Siapa namanya? Muhammad agar-agar. Kada mau? Hah? Agar-agar. Kenapa? Mama ulun pang tukang olah agar-agar. Hah? Siapa namanya? Ahmad Sampurna. Kenapa? Abah ulun pang rancak minum berokok Sampurna. Enggak boleh. Bahapal mencari nama gesan anak. Hah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayyu adiba akhlaqahu. Kita harus wajib mendidik anak. Anak ini kada boleh, ini boleh, wajib tuh dipadahi. Amun satayuh-tayuhnya anak tuh kayak itu kena bahaya. Yang ketiga, ayyu alimahul Quran. Wajib kita mengamalkan untuk mengajarinya Al-Quran. Amun kawa kita nih nang pertama kali untuk mengajarkannya Fatihah, nyatakan tuh.
Kenapa? Karena bacaan itu nang bakal dibacanya hari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang berapa kalinya? 17 kali sehari. 17 kali nang inya baca itu pahalanya mencucur lawan pian. Karena pian orang pertama yang mengajari. Ajari alif, ba, ta, jun. Ajari. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang saleh. Mudah-mudahan tahun ini Allah buka jemaah haji berangkat berataan. Ya, nah, pian hendaklah ulun beri saran supaya pian lakas umroh atau lakas naik haji. Maulah. Nah, paling insya Allah sebulan pian amalkan insya Allah selesai. Seminggu aja. Setelah kami insya Allah, yalah pian ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa Allah Ta'ala, menangis. Jangan kada menangis lah, wajib menangis. Ya Allah, tuntung bawa guring, bahapian bawa guring, bangun buka lemari. Yalah, cari surat tanah, cari surat rumah, jual. Insya Allah besok berangkat sudah. Emang kaidah suratnya menangis jadi lawas sih. Insyaallah sore hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kada hendak panjang lebar karena parak maghrib sudah, ya Allah. Mudah-mudahan di waktu yang berkah ini Allah jadikan kita menjadi manusia-manusia yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun ampun minta maaf amun ada salah-salah kata, apa yang ulun sampaikan kebenarannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari ulun pribadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tidak ada kalimat yang tidak sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW saja yang sempurna ucapannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Kalau ulun ini berucap lawan hawa nafsu, makanya kau tertawa. Iyalah, orang pian kau tertawa menikmati. Kalau Nabi Muhammad kalau sudah bicara, nggak ada yang berani yang melihat. Sampai Abu Jahal itu aja, kalau bertemu dengan Nabi Muhammad tutup mata. Kenapa? Karena pandangan Nabi Muhammad SAW itu bisa memberi hidayah kepada orang. Jadi Abu Jahal itu kalau melihat Nabi Muhammad tutup, lewat bertemu dengan Nabi Muhammad tutup matanya. Kenapa? Takutan kalau masuk ke dalam Islam. Nah itu Abu Jahal. Memang hidayah tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun ampun maaf ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى وسلم وبارك وكرم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت والنجاة من النار وعافية من الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Ustadz Muhammad Rifki tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa itu tadi, maka sampai di sinilah acara kita pada hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saduna fid dunya panjuna bil ukhra bihari zatal kubra.
Fatimah Zahra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra saduna fid dunya ayuna bil ukhra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra saduna fid dunya ayuna bil ukhra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra ya uhailal ma'ruf wal mata wal ma'luf garatan lil malhuf innakum bil adra ya ahbaizil ma'ruf wa atawal ma'huf antatan lil makaruf innakum bil adra saduna fid dunya fauzana fil ukhra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra ya abaitil mukhtar alini naidudar ispaulil aqtar innakum bil adra ya albaitil hadi katwa tiwa sadi iwaluli dadi innakum bil adra saduna fid dunya paduna bil ukhra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra saduna fid dunya fauzuna bil ukhra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra bihadijatal kubra wa Fatimah Zahra Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi